Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, saya percaya tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan, tidak ada satupun debu terbang kebetulan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Hari ini reuni 3A. Kalau Agim bilang 3E, bahasa Inggris. Yaitu Agim, Ari Ginanjar, dan Ustadz Arifin Ilham. Dan ini tiga-tiganya adalah pertemuan 16 tahun yang lalu. Subhanallah. Jadi ini pertemuan yang luar biasa. Hanya prestasi yang paling tinggi diambil oleh si bungsu. Yang badannya paling gede baru 1, kemudian yang paling tua 2, sedangkan yang paling gede beraninya cuma 1 aja. Mengapa? Karena ilmunya paling rendah. Karena untuk itu pertama ilmunya harus siap. Kemudian apalagi? Imannya, yang pertama imannya harus siap, ilmunya harus siap. Fisiknya harus siap, keluarga harus siap. Nah, saya yang itu belum mencapai ilmu, jadi biarlah Adinda yang ilmunya lebih tinggi dulu sama Agim kita. Alhamdulillah. 3 pertemuan ini adalah pertemuan istimewa, yaitu 3 jamaah. Jamaahnya Agim suka nyanyi. Nyanyi apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Yang kedua adalah suaranya Ustadz Arifin Ilham. Nah ini suara gak bisa ditiru. Serak-serak basahnya mengalahkan penyanyi jazz dunia. Ketika beliau berzikir, Masya Allah, itulah zikir yang paling saya suka, yang selalu saya praktekkan bersama alumni ESQ. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keras jamaahnya. Maha suci Engkau Allah. Segala puji hanya bagimu. Ilaha illallah, wallahu akbar. Sepenuh hati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekarang alumni ESQ. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik. Subhanallah. Dan itu ada polisi yang ketika 212 zikir Asmaul Husna ini di 411 dilantunkan, menyatukan hati 7 juta umat Islam di Monas saat itu. Subhanallah. Inilah zikir Asmaul Husna, zikirnya alumni ESQ. Alhamdulillah. Dan muazzinnya juga adalah dari Az-Zikra. Masya Allah, hari ini ketemu. Sekarang Kapolres Jakarta Selatan. Barakallah. Coba lihat, kalau ngelihat polisi pakai sorban seperti ini, adem Indonesia ini. Alhamdulillah. Jadi pertemuan 3A ini bukan kebetulan. Allah bicara kepada kita pertama melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. 2 melalui Nabi dan Rasulnya. 3 melalui alam semesta ciptaannya. 4 melalui kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. ESQ mengajarkan adalah keyakinan, ma'rifatullah. Karena itu yang diajarkan Asmaul Husna. Namun itu tidak cukup.
Karena pembentuk karakter manusia yang pertama adalah keyakinan yang disebut dengan belief system. Belief system, keyakinan, tapi itu nggak cukup. Yang kedua, ini hasil riset internasional. Seorang profesor 1944, George W. Crane, itu melakukan sebuah riset tentang bagaimana membangun karakter manusia unggul. Yaitu pertama, itu adalah fisiologi, yaitu badan yang bergerak. Karena itu diperintahkan sholat 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun sebelum riset menemukan mengapa orang harus melakukan gerak. Dan itulah mengapa azan lalu sholat. Yang kedua adalah kata-kata yang diucapkan. Itu pembentuk karakter manusia. Sehingga ketika terbentuk keyakinan, pemahaman tentang Allah melalui Asmaul Husna, maka langkah kedua adalah menanamkan kata-kata mulia dan luhur, disitulah ada azikra. Itulah mengapa ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adalah mekanisme membangun karakter. Manusia bertindak, manusia berpikir, manusia bergerak bukan karena logika, 90% karena alam bawah sadar yang ditanam. Dan itu adalah karya besar Az-Zikra menanamkan ini di seluruh Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah dua itu terbentuk, yaitu ma'rifatullah, memahami Asmaul Husna. Tentu saja zatnya tidak mungkin kita pahami. Ibarat otak kita ini segede gelas, memahami Allah adalah seluruh samudra kali 7 kali 7, tidak mungkin. Yang kita pahami hanya asmanya, sifatnya. Kedua diulang-ulang dengan zikir, yang ketiga baru akhlakul karimah, disitulah MQ, A'agim. Pemirsa, kita mempelajari ma'rifatullah di zaman now. Seolah ini adalah pelajarannya para kiai, para ulama. Padahal ini adalah pelajarannya kids zaman now. Mengapa kita perlu mempelajari ma'rifatullah? Karena kita punya masalah. Coba, siapa yang punya masalah? Katakan saya. Kelihatan kok dari wajahnya punya masalah. Masalah apa? Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, tagihan yang belum dibayar, macam-macam. Karena itu jawabannya adalah ma'rifatullah. Mengapa? Karena yang membuat hati itu tentram, hati itu bahagia karena kita berpegang kepada sesuatu yang abadi, yang tak pernah goyah. Dan kita akan merasa resah, merasa sedih, merasa kecewa kalau kita berpegang selain dari Allah, yaitu manusia. Pernahkah Bapak Ibu berbuat baik, sudah memberikan segalanya tapi dibalas dengan malah fitnah? Ada yang pernah merasakan? Katakan pernah? Pernah. Berarti kalau kita hanya berpegang selain Allah, maka hasilnya kita tidak akan pernah merasa damai, bahagia dan seterusnya. Karena itu dikatakan bahwa orang yang beriman itu menakjubkan. Kalau dia dalam musibah, ia sabar. Dan kalau diberi rezeki, ia syukur. Hanya pertanyaannya bagaimana ma'rifatullah itu bukan di kepala, tapi menghujam dalam hati. Itulah mengapa surat pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbika. Iqra senantiasa berpikir bagaimana alam semesta diciptakan, bagaimana manusia dilahirkan, bagaimana seluruh jagat raya ini dibuat dengan sempurna. Bismi rabbika adalah sadar itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan adalah orang hanya Iqra, lupa bismi rabbika. Yaitu sains, belajar, tapi tidak dihubungkan kepada Allah, tidak kenal pencipta jagat raya. Ada lagi juga hanya bismi rabbika, tapi melupakan sains. Akhirnya tidak mampu memahami fenomena kebenaran yang Allah turunkan. Jadi Iqra bismi rabbika adalah penyatuan antara akal dan zikrullah. Jadi kombinasi antara ESQ dengan az-zikr adalah kombinasi Iqra bismi rabbika. Yaitu logika yang senantiasa mencari tapi berakhir dengan bismi rabbika. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW menangis. Ketika ditanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Beliau mengatakan, telah turun sebuah ayat, namun kelak umatku tidak mengerti ayat ini. Apakah itu ya Rasulullah? Bilal bertanya. Lalu dibaca
oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya stop sampai di situ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yaitu kaum yang mengingat Allah ketika ia berdiri, duduk berbaring, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kebanyakan orang berhenti sampai di situ, jadi profesor, jadi doktor, tapi tidak nyambung ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita wa maliz zalimin min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Air mata bercucuran. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ali Imran yang awal itu adalah pencarian manusia. Karena itu Albert Einstein mengatakan belief start when the reason end. Keimanan itu akan bermula ketika logika sudah berhenti. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu terjadi ketika kita memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah kita menemukan jawaban, Iqra, jawabannya Rabbika, barulah zikrullah terjadi. Disitulah jamaah-jamaah al-zikr berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semuanya ucapkan. Maha suci Engkau Allah, segala puji hanya bagimu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wallahu akbar. Masya Allah, zikir ini tidak main-main. Zikir yang diucapkan ini, itu adalah sebelum alam semesta tercipta. 25 miliar tahun yang lalu, sebelum manusia tercipta, ketika malaikat mengucapkan itu. Ternyata urutan zikir itu adalah urutan yang secara saintifik bisa dibuktikan. Ucapan subhanallah walhamdulillah adalah ucapan ketika menemukan kebenaran. Ketika kita menemukan kebenaran, melihat air yang jernih, ucapannya apa? Gunung yang tinggi, ucapannya subhanallah walhamdulillah. Nah, disitulah ucapan ketika orang mampu menemukan arti kehidupan, lalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu menggantungkan hidup. Subhanallah walhamdulillah adalah tauhid rububiyah, mengenal Allah azza wa jalla. Disitulah tercipta kekuatan, tertanam ke dalam batin. Kekuatan itulah yang telah terbukti membuat Nabi Musa sendirian melawan Fir'aun, membuat Nabi Ibrahim sendirian melawan Namrud, dan membuat bangsa Indonesia merdeka ketika mengucapkan Allahu Akbar ketika perang kemerdekaan. Inilah kekuatan ma'rifatullah membangun peradaban Indonesia. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.